Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Saya Firsa Salsabila dengan NIM A1B1222043 akan menyampaikan materi pertama yaitu mengenai pengertian analisis kesalahan berbahasa. Nah, menurut Tarigan 1997, kesalahan berbahasa berhubungan erat dengan pengajaran bahasa, baik pengajaran bahasa pertama maupun bahasa kedua, di mana ada pengajaran bahasa dapat dipastikan di situ terjadi kesalahan berbahasa. Nah, kesalahan berbahasa merupakan masalah yang tidak sederhana nih, yang sering kita temukan dalam bahasa, baik terdapat di dalam ragam lisan maupun tulisan berdasarkan taksonominya. Kesalahan berbahasa dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu kesalahan berbahasa kategori linguistik, kesalahan berbahasa performasi, kesalahan berbahasa komparasi, kesalahan berbahasa efek komunikasi. Nah, selanjutnya kita ke hakikat morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morph yang berarti bentuk, dan katalogi yang berarti ilmu. Mengenai bentuk kesalahan morfologi adalah kesalahan yang disebabkan salah memilih afiks, salah menggunakan kata ulang, dan salah menyusun kata majemuk. Salah satunya memilih bentuk kata. Pengertian proses morfologis. Proses morfologis adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui penumbuhan afiks, pengulangan, penggabungan, pendekatan, dan pengubahan status. Proses morfologis melibatkan komponen antara lain yang pertama, bentuk dasar, alat pembentuk, makna gramatikal, hasil proses pembentukan. Baiklah, hanya materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ayu Silvi Wulandari. Kepada Ayu dipersilakan. Baiklah, saya Ayu Silvi Wulandari dengan NIM A1B1222040. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian bentuk-bentuk analisis kesalahan berbahasa dalam aspek morfologi. Kesalahan yang pertama itu terdapat pada penulisan prefix ter. Di sini terdapat kalimat yang salah. Contohnya, namun kakakku tetap ketawa. Nah, kalimat yang benar atau penulisan yang benar adalah namun kakakku tetap tertawa. Kata ketawa dalam kaidah kebahasaan termasuk salah satu kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi yang termasuk dalam kesalahan prefix ter. Nah, kesalahan prefix ter terjadi karena adanya campuran bahasa daerah, khususnya pada bahasa Jawa yang biasanya terdapat kata ke dan diikuti dengan kata yang mengikutinya. Pembenaran dalam kata ketawa yang benar adalah tertawa. Nah, bentuk kesalahan yang kedua itu ada penulisan prefix ber. Nah, penulisan prefix yang dinyatakan salah itu terdapat pada kalimat sampai jumpa dan terima kasih. Untuk kalimat benarnya yaitu sampai berjumpa dan terima kasih. Penulisan kata yang seharusnya berimbuhan prefix ber pada kata jumpa seringkali dalam penulisan ataupun ucapan masih menggunakan kata jumpa, bukan berjumpa. Nah, itu terjadi karena kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri atau ada kata lain yang mengikutinya. Jadi, yang benar itu adalah berjumpa, bukan jumpa. Nah, bentuk kesalahan yang ketiga itu ada kesalahan penulisan kata depan. Contoh kalimat yang salah yaitu tujuan kami yang pertama adalah Candi Prambanan di sana. Kemudian untuk kalimat benarnya yaitu tujuan kami yang pertama adalah Candi Prambanan di sana. Kata di pada kata di sana masih ditulis serangkai dengan nomina di belakangnya. Penulisan semacam itu dikatakan salah dalam penggunaan kaidah kebahasaan karena kata depan di yang penulisannya dipisah berfungsi menunjukkan tempat. Kemudian yang keempat itu ada kesalahan prefix di. Nah, penulisan prefix di yang dinyatakan salah itu terdapat pada kalimat tiba-tiba pancing saya ditarik ikan lagi. Nah, untuk kalimat benarnya yaitu tiba-tiba pancing saya ditarik ikan lagi. Penambahan awalan di pada kata ditarik tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali dan berfungsi membentuk kata kerja pasif. Kelima itu ada kesalahan karena pleonasme. Dalam kesalahan pleonasme ini terbagi lagi menjadi dua bentuk. Untuk bentuk yang pertama, kesalahan pleonasme dalam bentuk jamak. Untuk kalimat salahnya, di sana tidak sejuk, banyak asap-asap yang menyebabkan. Nah, untuk kalimat benarnya, di sana tidak sejuk, banyak asap yang menyebabkan. Jadi, kata banyak asap-asap menjadi banyak asap ini karena pada kata tersebut terdapat kata banyak.
kata tersebut sudah mengandung arti lebih dari. Jadi tidak usah mengulang kata asap-asap, cukup saja dengan asap. Untuk bentuk yang kedua itu ada kesalahan pleonasme dalam bentuk sangat atau sekali atau yang sering disebut sebagai superlatif. Di sini terdapat kalimat yang salah, yaitu sewaktu turun dari bus banyak sekali orang yang datang. Untuk kalimat benarnya, sewaktu turun dari bus banyak orang yang datang. Nah, kata banyak sekali pembenarannya menjadi banyak karena terdapat kesalahan pleonasme dalam bentuk superlatif, yaitu suatu bentuk yang mengandung arti paling dalam suatu perbandingan. Kata banyak sudah mewakili jumlah yang lebih dari satu. Jadi, bila terdapat imbuhan sekali, maka makna dari kata tersebut berlebihan. Nah, kemudian yang keenam itu ada gabungan prefiks di dengan sufiks kan. Untuk kalimat yang salahnya yaitu mengikuti white game yang diadakan di halaman. Kemudian untuk kalimat benarnya mengikuti white game yang diadakan di halaman. Nah, pada kata diadakan terdapat gabungan dua unsur, yaitu penggunaan prefiks di dengan sufiks kan. Penggunaan prefiks di pada kata diadakan tidak merubah bentuk dasar kata tersebut, sedangkan penggunaan sufiks kan menjadikan kata tersebut bermakna kausatif. Kemudian untuk yang ketujuh itu ada kesalahan dalam bentuk afiks. Di sini terdapat contoh penulisan afiks di yang salah, yaitu pada kalimat menemukan uang 10.000 di jalan. Kemudian untuk kalimat benarnya, menemukan uang 10.000 di jalan. Penggunaan di pada kata di jalan berkedudukan sebagai preposisi yang mengandung makna leksis yang menunjukkan keterangan tempat dan keterangan tujuan. Jadi untuk kalimat yang benarnya, di-nya itu digabung karena di jalan menunjukkan keterangan tempat dan keterangan tujuan. Kemudian untuk yang kedelapan itu ada kesalahan penggunaan imbuhan afiks. Misalnya kata mempelajari yang seharusnya menjadi belajar. Dan kemudian yang kesembilan itu ada kesalahan dalam penggunaan kata ganda atau reduplikasi. Misalnya orang-orang yang ditulis sebagai orang-orang-orang. Kemudian yang ke-10 ada kesalahan dalam penggunaan kata kerja. Misalnya penggunaan kata kerja dalam bentuk yang salah seperti makanan yang digunakan sebagai kata kerja, dia makanan di restoran. Kemudian yang ke-11 itu ada kesalahan dalam pemilihan kata benda, misalnya kuda, yang digunakan untuk menunjukkan pada seekor anjing. Kemudian yang ke-12 itu ada kesalahan dalam penggunaan kata sifat atau adjektiva, misalnya buku keras seharusnya buku tebal. Kemudian yang ke-13 ada kesalahan dalam penggunaan kata keterangan atau adverbia, seperti berlari cepat yang seharusnya berlari dengan cepat. Kemudian yang ke-14 itu ada kesalahan dalam pemilihan kata tanya, seperti di mana yang seharusnya apa. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ayu Silvi Wulandari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Hakiki. Kepada Nurul Hakiki, dipersilahkan. Baik, saya Nurul Hakiki dengan NIM A1B122042 akan melanjutkan materi mengenai bentuk kesalahan dalam bidang morfologi. Nah, sesuai yang telah dijelaskan teman saya tadi, saya akan melanjutkan yaitu bagian kesalahan dalam pembentukan kata. Seperti menggunakan konstruksi yang tidak lazim, misalnya mengekspresikan yang seharusnya mengekspresikan. Kemudian, kesalahan dalam penggunaan kata serapan, misalnya menulis kata komputer sebagai computer. Kemudian, kesalahan dalam pembentukan kata menjemuk, misalnya menggabungkan kata yang tidak sesuai seperti rumah tangga yang seharusnya rumah tangga. Kemudian kesalahan dalam penggunaan redaksi kata, misalnya menggunakan kata-kata yang tidak standar atau tidak baku, seperti hebatnya, yang seharusnya kehebatannya. Kemudian kesalahan dalam pemilihan kata yang tepat untuk subjek dan predikat dalam kalimat, misalnya dalam kalimat Ani bermain bola, yang seharusnya Ani memainkan bola. Kemudian kesalahan dalam penggunaan imbuhan pasif, misalnya menggunakan kata dibuat sebagai bentuk pasif dan kata kerja yang tidak transitif seperti dibuat oleh saya yang seharusnya saya membuatnya.
Kemudian kesalahan dalam penggunaan imbuhan penjelas. Misalnya, menggunakan kata kepada sebagai imbuhan penjelas yang tidak tepat, seperti dalam kalimat mengajar kepada anak-anak, yang seharusnya mengajar anak-anak. Kemudian kesalahan dalam pemilihan bentuk jamak. Misalnya menggunakan bentuk jamak yang tidak standar, seperti kata anak-anak yang seharusnya anak-anakku. Kemudian kesalahan dalam penggunaan kata ganti atau pronoun, misalnya menggunakan kata ganti yang tidak sesuai dengan subjeknya, seperti mereka yang digunakan untuk merujuk pada satu orang. Kemudian kesalahan dalam penggunaan imbuhan kepemilikan, misalnya menggunakan kata saya sebagai imbuhan kepemilikan yang tidak tepat, seperti rumah saya yang seharusnya rumahku. Kemudian yang selanjutnya kesalahan dalam penggunaan kata sandang. Misalnya penggunaan kata si yang tidak tepat sebelum nama orang, seperti si Budi yang seharusnya Budi. Kemudian kesalahan dalam penggunaan kata tugas dalam kalimat. Misalnya menggunakan kata tugas yang tidak sesuai dengan peran dalam kalimat, seperti kata yang seharusnya di mana. Kemudian kesalahan dalam pemilihan kata benda abstrak. Misalnya menggunakan kata benda abstrak yang tidak sesuai dengan konteks, seperti kata kebahagiaan yang digunakan dalam konteks yang tidak tepat. Kemudian kesalahan dalam penggunaan kata hubung. Misalnya menggunakan kata hubung yang tidak sesuai dengan hubungan antar kalimat, seperti karena yang seharusnya meskipun. Kemudian selanjutnya kesalahan dalam pemilihan kata untuk menyatakan kuantitas. Misalnya menggunakan kata semua untuk merujuk pada jumlah yang tidak spesifik. Kemudian kesalahan dalam pemilihan kata untuk menyatakan keadaan. Misalnya menggunakan kata yang tidak sesuai dengan keadaan yang ingin diungkapkan, seperti menggunakan kata tenang untuk menyatakan kegembiraan. Kemudian selanjutnya ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata serapan dari bahasa asing. Misalnya penggunaan restoran daripada restoran. Kemudian selanjutnya kesalahan dalam penggunaan kata-kata yang ambigu. Misalnya kalimat kata itu yang tidak jelas merujuk pada apa. Kemudian kesalahan dalam pemilihan kata untuk menyatakan waktu. Misalnya menggunakan kata kemarin untuk merujuk pada masa yang sudah lama berlalu. Kemudian selanjutnya kesalahan dalam penggunaan kata-kata yang bersifat kolektif. Misalnya menggunakan kata sekumpulan untuk merujuk pada satu benda. Kemudian kesalahan dalam penggunaan kata-kata yang bersifat puitis atau kelasan. Misalnya menggunakan kata matahari untuk merujuk pada kehangatan seseorang. Dan yang terakhir ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata teknis, misalnya menggunakan kata generator untuk merujuk pada orang yang menciptakan sesuatu. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Juan. Terima kasih. Selanjutnya nomor 37, kesalahan berbahasa dalam tataran afiksasi. Yang pertama, salah menentukan bentuk asal. Kata telantar dan telunjur dianggap berasal dari bentuk asal lantar dan lunjur. Kemudian dari kedua bentuk asal yang salah itu dibentuklah kata kompleks terlantar dan terlunjur. Dari kata kompleks mengelola diambil kesimpulan bahwa bentuk asalnya adalah lola. Dari bentuk dasar lola dibentuk kata dilola dan melola. Tentu saja, bentukan baru itu salah karena bentuk asalnya pun salah. Bentuk asal yang benar adalah kelola. Yang kedua, fonem yang luluh tidak diluluhkan. Fonem T dalam kata terjemah atau fonem S di awal kata sukses seharusnya luluh apabila kedua kata itu bergabung dengan morfem men. Dalam kenyataan, penggunaan bahasa kedua fonem itu tidak diluluhkan, sehingga terbentuk kata kompleks. Menerjemahkan dan menyukseskan. Hasil afiksasian seharusnya menerjemahkan dan menyukseskan. Yang ketiga, fonem yang tidak luluh diluluhkan. Fonem T dalam kata fitnah, foto, dan fokus seharusnya tidak luluh apabila kata-kata itu digabung dengan morfem men. Dalam kenyataan penggunaan bahasa fonem F dalam kata-kata tersebut luluh dalam proses afiksasi dengan morfem men. Akibatnya terjadilah kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Yang keempat, penyingkatan morf men
meng, dan menge menjadi n-nya eng dan nge. Salah satu morfem pembentuk kata kerja yang sangat produktif dalam bahasa Indonesia adalah morfem men. Variasi atau alomorf morfem men adalah me, men, men, mem, meng, dan mengetahui. Dalam penggunaan bahasa, mungkin karena pengaruh bahasa daerah, morf men, menye, meng, dan menge disingkat menjadi n-nya eng dan nge dalam pembentukan kata kerja. Hal ini tentu menimbulkan kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Berikutnya, yang kelima, perubahan morfem ber, per, dan ter menjadi b, p, dan t. Morfem ber berubah menjadi b apabila bergabung dengan kata-kata yang diawali fonem r dan yang suku pertamanya mengandung bunyi r. Contohnya, beracun menjadi beracun, bekerja menjadi bekerja menjadi bekerja. Morfem per perubahan menjadi b apabila bergabung dengan kata-kata yang diawali fonem r, yang suku pertamanya mengandung bunyi r. Contoh yang salah ada peracun, yang benar peracun. Pekerja, yang benarnya adalah pekerja. Morfem ter berubah menjadi t apabila bergabung dengan kata-kata yang diawali fonem r, yang suku pertamanya mengandung bunyi r. Teraih, teraih. Terperdaya menjadi terpedaya. Yang keenam, penulisan morfem yang salah. Morfem non apabila digabung dengan kata-kata yang diawali dengan huruf kapital, maka di antara morfem non dan pan dengan kata tersebut diberi garis tanda pisah. Contohnya seperti yang salah non-Islam, yang benar non garis diberi garis non beri garis Islam. Dan morfem mu dannya menjadi kata ganti untuk Allah selalu ditulis dengan huruf kapital apabila digabung dengan bentuk gramatik lainnya. Hambanya, hamba di garisnya. Morfem ku dan kau yang dikenal dengan nama kritikan dituliskan serangkai dengan kata kerja yang mengikutinya. Ku ajar, ku spasi ajar, yang benar ku ajar, langsung gitu. Morfem di, ke, dan dari yang dikenal dengan nama depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Salah di rumah, yang benar adalah di spasi rumah. Selanjutnya yang ketujuh, morfem per dan pun yang lebih dikenal dengan nama partikel per dan pun. Cara penulisannya ada dua. Pertama dituliskan secara terpisah dan kedua dituliskan secara terpadu. Apabila partikel per berarti mulai, demi, atau tiap, maka partikel per ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh salah, per jam. Contoh benar, per spasi jam. Selanjutnya, bagian kesalahan nomor 38. Kesalahan berbahasa dalam tataran reduplikasi. Kesalahan berbahasa dalam tataran reduplikasi disebabkan oleh berbagai hal. Bentuk dasar dapat diulang sehingga menghasilkan bentuk gramatik yang baru. Bentuk dasar itu dapat diulang seluruhnya dan dapat pula diulang sebagian. Hasil perulangan itu disebut kata ulang. Ada dua sumber penyebab kesalahan kata ulang, yakni cara penulisan dan penentuan bentuk dasar yang diulang. Pertama, kata ulang ditulis lengkap dan di antara kedua unsurnya diberi tanda garis hubung. Contohnya yang salah kuda-kuda, contoh benar kuda garis hubung kuda. Tolak menolak, itu salah, yang benar tolak garis hubung menolak. Yang kedua, morfem non dan pan bila digabung dengan kata-kata yang diawali dengan huruf kapital, maka di antara morfem non dan pan
dengan kata tersebut diberi garis tanda pisah. Contoh benar, contoh salah, cinta menyintai. Contoh benar, cinta mencintai. Kesalahan nomor 39 yaitu kesalahan berbahasa dalam tataran gabungan kata atau kata majemuk. Kesalahan bahasa dalam tataran gabungan kata atau kata majemuk terjadi dalam penggabungan, reduplikasi, dan afiksasi. Penyebab-penyebabnya yaitu kata majemuk yang ditulis rangkai. Sejumlah kata majemuk telah mengalami proses perpaduan secara sempurna. Kata majemuk yang telah mengalami proses perpaduan seperti ini biasanya ditulis rangkai. Contoh salah, bumi putra. Contoh benar, contoh salah, bumi spasi putra. Contoh benar, bumi putra ditulis secara langsung. Kata majemuk yang ditulis rangkai ini dapat dikenali dengan salah satu unsurnya. Unsur-unsurnya seperti anti, antar, baku, dasa, ekstra, infra, intra, dan lain-lain. Merupakan tanda bahwa paduan kata dengan kata tersebut di atas yang saya sebutkan tadi adalah kata majemuk yang ditulis rangkai. Contoh salahnya anti narkotika. Contoh salahnya anti spasi narkotika. Yang benar adalah anti narkotika ditulis secara langsung tanpa spasi. Antar pulau begitu juga. Baku antau, desa marga, ekstraparlamenter, inframerah, intramolekul. Itu ditulis secara langsung, tidak diberi spasi. Selanjutnya kata majemuk yang ditulis terpisah. Sebagian besar kata majemuk dalam bahasa Indonesia sedang mengalami proses penyatuan. Selama proses ini belum selesai, maka kata majemuk itu ditulis terpisah. Contoh salah, anak bawang. Contoh benar, anak spasi bawang. Kata majemuk yang ditulis terpisah ini mempunyai ciri tertentu. Biasanya salah satu unsur pemenuh kata majemuk itu adalah kata-kata yang tertulis berikut ini. Yang contoh salah, adu lari. Yang benar, adu spasi lari. Anak asuh. Yang benarnya, anak spasi asuh. Selanjutnya, perulangan kata majemuk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan dalam perulangan kata majemuk. Kata majemuk merupakan perpaduan dua kata atau lebih menjadi satu kata baru. Perpaduan kata pembentuk kata majemuk itu ada yang sudah berpadu benar dan ada pula yang dalam proses berpadu secara lengkap atau utuh. Kata majemuk yang sudah dianggap bersatu benar bisa diulang. Perulangannya berlaku seluruhnya. Kata majemuk yang belum berpadu benar-benar terbukti dalam penulisannya yang masih berpisah apabila diulang seluruhnya atau diulang sebagian. Contoh perulangan seluruhnya. Contoh yang salah, buah, buah hati. Contoh benar, buah hati, buah hati. Selanjutnya perulangan sebagian. Contoh perulangan sebagian adalah abu gosok. Abu gosok itu salah. Yang benarnya adalah abu-abu gosok. Contoh lebih dianjurkan perulangan sebagian. Contoh salahnya rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa. Yang benarnya adalah rumah sakit jiwa. Selanjutnya kata majemuk berafiksasi. Kata majemuk berawalan contohnya seperti beradu cepat. Yang benar adalah beradu spasi cepat. Dan kata majemuk berakhiran. Contoh salahnya anak asuhan, contoh benar anak spasi asuhan. Selanjutnya, kata majemuk dengan golongan afiks dan sufiks. Contoh salahnya adalah dialih spasi bahasakan, yang benar dialih bahasakan ditulis langsung. Selanjutnya, cara mengatasi analisis kesalahan berbahasa dalam aspek morfologi. Untuk mengatasi kesalahan berbahasa dalam aspek morfologi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu pahami aturan morfologi. Maksudnya adalah pelajari aturan dasar morfologi bahasa yang kalian gunakan. Ketahui bagaimana kata-kata dibentuk, termasuk akar kata, awalan, dan akhiran. Yang kedua, baca banyak materi yang tepat. Maksudnya baca banyak materi yang tepat
Membaca buku, artikel, atau teks yang ditulis dengan baik dapat membantu kalian memahami penggunaan morfologi yang benar. Yang ketiga, perbanyak kosakata. Maksudnya adalah tingkatkan kosakata kalian untuk menghindari kesalahan dalam pemilihan morfologi kata yang sesuai. Yang keempat, perhatikan konteks penggunaan. Pelajari cara kata-kata digunakan dalam konteks tertentu. Beberapa kata memiliki variasi morfologis tergantung pada konteksnya. Yang kelima, gunakan kamus dan sumber referensi. Gunakan kamus bahasa yang terpercaya dan sumber referensi morfologi untuk membantu kalian memeriksa penggunaan kata-kata secara lebih mendalam. Yang keenam, praktekkan menulis dan berbicara. Latihan menulis dan berbicara secara rutin dapat membantu kalian memperbaiki kesalahan morfologi yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, minta umpan balik. Maksudnya adalah mintalah teman atau mentor untuk memberikan umpan balik terhadap tulisan atau pembicaraan kalian. Umpan balik konstruktif dapat membantu kalian memperbaiki kesalahan yang mungkin tidak kalian sadari. Dan yang ke-8 adalah gunakan aplikasi bantu bahasa. Maksudnya adalah manfaatkan aplikasi atau alat bantu bahasa yang dapat memeriksa dan memberikan saran terhadap kesalahan morfologi. Terima kasih. Terima kasih kepada John Beryl atas penjelasan materinya. Baiklah, hanya itu saja penyampaian yang dapat kami sampaikan dalam materi kami analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.